Tidak ada orang yang mau hidup miskin. Rata-rata orang itu semuanya pengen kaya. Tapi kenapa semua orang tidak bisa kaya? Kalau membicarakan takdir, itu memang benar. Takdir sudah ada yang mengatur. Tapi selagi kita masih bernafas, sehat dan hidup, diwajibkan untuk ikhtiar. Setelah usaha baru boleh pasrah kepada Tuhan. Tapi kalau belum berusaha langsung pasrah, itu salah. Kaya itu sangat perlu. Bila kita kaya, kita bisa berbuat banyak. Sedekah membantu orang contohnya. Dan orang kaya mesti hatinya tak gampang goyah. Masalah perut, apalagi masalah akidah. Makanya saya akan berbagi soal bisa kaya. Bagaimana kita tidak mudah kekurangan harta. Kita sering mendengar pepatah dan terkurung oleh pepatah itu sendiri. Seperti menerima saja takdir kita ini terlalu pasrah. Makan tidak makan asal kumpul. Ya, kayak lagu band terkenal itu. Kaya tanpa harta. Tetapi nenek moyang kita sudah memberi nasihat agar kita bisa hidup mulia dan kaya. Urip ten ngalam dunya niku nindakake sing sak temen. Tapi kita belum paham dan mungkin belum tahu nasihat leluhur kita sendiri, sehingga sering menyalahkan masalah kemelaratan kita, kemiskinan kita kepada pihak orang yang sudah kaya dan pemerintah itu sendiri. Memang benar, kalau membicarakan masalah kemiskinan, adanya kemiskinan yaitu kemiskinan struktural, yaitu kemiskinan yang disebabkan kesempatan yang tidak adil antara keturunan orang miskin dan orang kaya. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Tapi sebenarnya semuanya itu bisa dilawan jika kita kuat menjalankan apa yang dinasihatkan leluhur kita, yang disampaikan sejak dahulu kala itu. Maka dari itu saya mau mengajak kalian semuanya mendobrak pembatas yang selama ini membentengi diri kita, agar kita bisa hidup yang setara. Caranya gimana? Caranya yaitu kita harus membesarkan tempat atau wadah. Apa yang dimaksud wadah itu? Rezeki itu seperti air mengalir. Kita itu sendiri adalah wadahnya atau tempat menampungnya. Walaupun air terus mengalir, tapi wadahnya tidak kuat menampungnya, tetap saja akan tumpah. Jadi masalah pertama yang harus dirubah adalah membesarkan tempatnya. Caranya gimana? Leluhur kita sudah memberi nasihat. Caranya jangan melakukan hal-hal ini yang akan saya sampaikan. Ada 11 hal yang kalian harus hindari. Yang pertama, yang membuat susah kaya adalah belum bisa apa-apa tapi sudah pintar menghayal dan punya keinginan yang tidak-tidak. Uang masih minta orang tua dan hidup masih pas-pasan mau minta motor CBR. Pingin punya HP seri terbaru, masih kerja sebentar sudah seperti bos. Belum bisa merawat diri sendiri sudah pengen nikah. Belum kerja lagi, aduh,
Belum waktunya punya mobil, nekat ambil kreditan mobil biar kelihatan wah dan kaya. Kalau hal ini dilakukan, itulah orang-orang yang akan sulit kaya. Kita harus mengambil loncatan untuk jadi orang kaya, yaitu adalah memiliki keterampilan sesuai dengan bakat dan minat masing-masing dengan ketekunan dan kesabaran. Tanpa ketekunan, kita tidak bisa mengumpulkan uang. Dan sebaliknya, orang yang terampil dan tekun, uang akan datang sendiri kepadanya untuk membayar keterampilannya itu. Harga untuk orang yang mempunyai keterampilan yang langka, harganya semakin mahal. Tapi keterampilan yang banyak orang bisa, bayarannya semakin sedikit. Namun keterampilan tidak begitu saja datang, butuh waktu, tenaga, dan pikiran untuk mendapatkan keterampilan yang diinginkan itu. Demi mencapai tempat yang tinggi, harus mau memulai dari bawah. Untuk impian yang tinggi, kita harus bisa menabung. Kemudian kita buat usaha untuk mendapatkan, dan demi menghasilkan uang, kita harus bekerja. Apapun itu, tidak usah malu. Yang penting halal. Dengan keterampilan kita bekerja dari nol. Tidak ada orang di dunia ini tiba-tiba kaya, pasti usaha dulu. Tapi kalau ada yang lahir langsung kaya, itu mungkin adalah Rafathar. Tetapi pasti orang tuanya bekerja dari titik terendah dulu untuk menjadi kaya, pastinya toh. Yang kedua, untuk menjadi kaya harus bekerja teliti, jangan terburu-buru. Bekerja pengen cepat tapi banyak hal terlewatkan, dan memang secara kuantitas dapat banyak, tapi secara kualitas itu kurang. Orang yang kerjanya terburu-buru memang jangka pendek bagus, tapi untuk jangka panjang kurang bagus. Bila punya pelanggan, tidak bisa menjadi langganan karena kualitasnya jelek. Jadi kalau kita mau menghasilkan uang jangka panjang, kalau kerja jangan terburu-buru, utamakan kualitas daripada kuantitas. Rahasia yang ketiga untuk menjadi kaya adalah hindari sifat kagum akan sesuatu hal, jauhi rasa penyesalan dan rasa marahan, jengkelan. Kalau bahasa gaul sekarang adalah baperan. Sesudahnya memiliki keterampilan dan pekerjaan yang baik dan mapan, penyakit yang sering datang setelah itu adalah orang sering kaguman, ngambekan, jengkelan, dan baperan. Ciri-cirinya bagaimana? Biasanya penghasilannya meningkat, tapi juga pengeluarannya meningkat. Ketika gajinya 3 juta, pengeluarannya 3 juta. Setelah gajinya naik 19 juta, pengeluarannya tidak 3 juta lagi, lebih dari 20 juta. Lah, kapan bisa menabungnya?
Naiknya pengeluaran ini disebabkan gaya hidup yang sering ikut-ikutan. Dengan naik penghasilannya, biasanya gaya hidup seperti itu erat kaitannya dengan sifat kagetan, irinan, kaguman, jengkelan, dan baperan. Kagum lihat temannya bisa beli barang mewah. Guys, depanku ada Alphard tipe G. Lalu ikut-ikutan beli biar dibilang kaya. Lihat diskon di toko, kecewa kalau tidak bisa membeli. Disindir temannya sedikit, marahan. Jadi hidupnya untuk beli barang yang tidak dibutuhkan, tapi untuk unjuk rasa gengsi. Kalau ini diterus-teruskan, tidak akan kuat menjadi kaya. Walaupun gajinya banyak, tetap akan habis. Nasihat yang keempat untuk menjadi kaya adalah jangan lebih besar pasak daripada tiang. Agar bisa mempunyai tabungan, kita harus tahu surplus. Surplus itu sisa. Ya, kalau gaji 19 juta, ya harus nabung 7 juta. Semakin besar pemasukan dan semakin kecil pengeluaran, jalan menuju kaya semakin dekat. Tapi sebaliknya, pengeluaran lebih besar daripada pemasukan, itu namanya pasak lebih besar daripada tiang atau defisit. Gajinya 19 juta, pengeluarannya 22 juta. Kok bisa ya? Ya bisa, itu namanya hutang. Hutang sekarang mudah banget. Pengen beli mobil, ada leasing. Mau makan di restoran mewah, ada kartu kredit. Mau nikah ala artis, ada kredit bank. Pengen beli Magicom, ada bank titel. Mau beli motor, ada koperasi. Ditambah sekarang banyak pinjaman online atau pinjol. Yang sangat gampang cuma modal KTP. Kepinginan itu sebenarnya tidak apa-apa. Itu wajar-wajar saja karena kita manusia. Tapi untuk membedakan orang yang bakat kaya dan bakat miskin, yaitu cara mereka menahan keinginan itu. Keinginan sesaat untuk keinginan jangka panjang. Untuk yang bakat miskin biasanya kurang mampu menahan nafsu, itu lalu mengumbar, mudah tergiur dengan barang mewah dan bagus, dan gampang ragu. Dia mengumbar keinginannya itu tanpa melihat kemampuannya dulu. Rahasia untuk kaya yang kelima adalah jangan mudah tergiur dengan barang mewah dan bagus, dan jangan gampang ragu. Merasa apabila memiliki barang itu akan kelihatan bagus pada dirinya, padahal sebenarnya itu tak berguna buat dia. Contohnya, sudah punya bakat bagus di dalam kerjanya, tapi melihat temannya lebih sukses, menjadi ragu dan ikut-ikutan, padahal dia belum bisa pekerjaan temannya itu. Jadi tidak bersemangat lagi di pekerjaannya yang padahal pas buat dia. Ukuran kesuksesan itu beda-beda. Ada yang cepat, tapi cepat berhenti. Ada yang pelan, tapi pasti. Mungkin Anda golongan yang pelan, tapi pasti. Kita punya jalan sendiri-sendiri. Jadi tidak usah tengok-tengok kanan kiri. Melihat orang lain nanti malah timbul penyesalan.
Rahasia untuk kaya yang keenam adalah mencari jarum di tumpukan jerami. Apa itu maksudnya? Orang yang mengejar hal-hal kecil tapi meninggalkan hal-hal besar sampai kehilangannya. Contohnya, sudah kerja baik-baik di perusahaan besar, gaji besar, demi mencari tambahan, cari sampingan, sehingga kerjanya keteteran. Akhirnya dapat teguran sampai pemecatan. Jadi, kita jangan terburu-buru, kedepankan prioritas biar tidak kehilangan yang besar. Rahasia yang ketujuh untuk menjadi kaya adalah jangan takut bayangan sendiri. Belum dicoba kok takut, kalah sebelum perang. Jadi sesuatu yang kita minati sebaiknya dicoba dulu, hasil akhir pikirkan nanti. Semuanya ada resiko. Resiko yang besar hasilnya besar. Kalau resiko kecil hasilnya juga kecil. Kita harus berani mengambil resiko untuk maju. Resiko gagal bisnis ya rugi. Resiko ngelamar kerja ya ditolak dan nganggur lagi. Seberapa besar kita berani mengambil resiko? Tanyakan pada diri sendiri. Semakin tinggi pohon, semakin besar anginnya yang menerpa. Perusahaan yang besar, resiko bangkrutnya juga besar. Kalau bos rugi, karyawan masih bisa bayaran dan gajian. Kalau mau maju ya harus berani resiko, tapi harus diukur dengan kekuatan. Rahasia kaya yang ke-8 adalah sahabatmu. Kamu adalah rangkuman 5 orang di dekatmu. Itu kata pepatah mengatakan. Ada pepatah lagi, siapa berteman dengan penjual minyak wangi akan ikut wangi. Kalau berteman dengan pandai besi, pasti kena asapnya dan apinya. Teman sangat berpengaruh dalam pembentukan pribadi, karakter, dan keseharian. Berteman dengan orang yang suka pamer akan ketularan pamer. Berteman dengan orang yang suka rasan-rasan pasti ketularan menilai orang. Berteman dengan orang nakal pasti ketularan nakalnya. Dan contoh masih banyak lagi. Nah, sebaliknya kalian introspeksi diri sekarang. Banyakkan teman yang membawa positif atau negatif. Itu kalian yang bisa jawab sendiri. Teman ini bisa menjadi sebab yang miskin tetap miskin, yang kaya bisa tetap kaya, karena lingkaran pertemanan adalah faktor utama menjadi kaya. Rahasia kaya yang ke-9 adalah jangan sering berhayal dan berangan-angan tanpa tindakan. Orang yang sudah kaya biasanya punya rasa ingin kaya lagi dan lagi. Memang kepuasan itu tidak ada batasnya, tapi selagi tidak melanggar norma dan agama, tidaklah masalah. Jangan mengandalkan penghasilan yang tidak jelas seperti main lotre, main togel, atau mengharapkan hadiah. Inilah sifat yang ingin kaya instan, khayalan tingkat tinggi. Mau kaya harus kerja dong. Di ilmu kehidupan, apalagi orang desa, tidak memikirkan tabungan, dana sekolah, dana kesehatan, bagaimana nanti kalau sakit. Nanti ya nanti. Semuanya dipikir carry.
Nanti ada jalannya sendiri, kata mereka. Pasrah saja sama Tuhan. Ini semua ada benarnya. Tawakal itu perlu, ikhtiar dulu baru pasrah. Hidup dan uang itu harus diupayakan dan direncanakan. Caranya gimana? Ya harus punya penghasilan dong. Kalau sudah punya penghasilan, sisanya ditabung. Kalau sudah terkumpul, kemudian buat usaha. Kalau ahli dagang, ya dagang. Kalau yang bisa peternakan, ya beternak. Sesuai bakat dan minat kalian sendiri-sendiri. Tidak perlu terburu-buru dianggap kaya. Pasti ada waktunya kok. Rahasia kaya yang ke-10 adalah Anda harus jujur dan amanah. Contohnya, jadi pejabat suka korupsi, jadi pedagang mengurangi timbangan. Perilaku tidak jujur dan amanah ini kalian harus buang jauh-jauh kalau mau kaya. Ini bisa membuat harta yang kita kumpulkan bisa hilang semuanya. Hilangnya bisa dengan berbagai cara. Ditipu orang misalnya, kemalingan, kebakaran, dan lain-lainnya. Energi itu kekal abadi. Jika energi yang tadi buat mencari harta negatif, itu akan kembali pada dirinya masing-masing. Keluarga tentram, kesehatan bagus, kalau dalam mencari nafkah dengan benar. Makanya amanah ini penting untuk mencapai kemuliaan yang tertinggi. Rahasia kaya yang terakhir dan yang ke-11 adalah sesuai nasihat leluhur kita adalah Anda harus suka memberi dan hindari suka meminta, atau kata lain suka berbagi atau sedekah. Seperti penjabaran dari awal yang saya utarakan, kaya itu adalah sebuah mental. Bukan masalah seberapa besar air atau rezeki yang mengalir, tapi seberapa besar wadah yang kamu siapkan agar rezeki itu tidak tumpah kemana-mana. Kalau wadahmu kecil, pasti tumpah. Karena ini semua adalah masalah mental. Maka dari itu, kita sering meminta, tidak mau memberi. Jangan harap bisa kaya. Tangan di atas lebih baik di atas daripada di bawah. Justru jika ingin kaya, banyaklah memberi, jangan kikir dan pelit. Berikanlah tenagamu, pikirmu, hartamu bagi orang yang membutuhkan. Karena harta yang dititipkan pada diri kita ini adalah ada sebagian milik haknya orang lain. Ada nasihat dari kiai yang terkenal berbunyi begini: orang miskin itu berpotensi menjadi dermawan daripada orang kaya. Kok bisa, Pak Kiai? Ya bisa. Dia punya ayam 2 ekor. Ada acara di masjid. Dia sembelih untuk acara masjid itu. Padahal ayamnya cuma 2 ekor. Bisa dibayangkan itu 50% dari hartanya toh. Padahal hitungan matematika dia itu rugi. Tapi kalau sudah kaya, jadi jutawan, diminta sedekah panti, padahal asetnya triliunan, hanya diminta 500 juta atau 200 juta, pasti dia mikir-mikir.
Itulah kenapa orang miskin berpotensi bisa menjadi dermawan. Setelah melihat dan mendengar video ini, jika ada satu atau dua kejadian kok persis menimpa hidupmu, janganlah pesimis. Tetap optimis dan berusaha. Tinggal kita mau berubah atau tidak dan mengevaluasi diri menjadi lebih baik lagi. Semoga nasihat leluhur kita menjadi motivasi buat kita tetap ikhtiar dan berusaha, dan hasil akhirnya kita serahkan pada kasih sayang Tuhan. Cukup sekian. Apabila ada salah dan benarnya, itu semua dari Tuhan Yang Maha Esa. Salahnya dari saya, benarnya dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya Jagat Raya Channel pamit undur diri. Wassalam.